Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Hafizah dengan NIM A1A022045. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan Universitas Mataram. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan makalah saya tentang nilai-nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Inti materi pada makalah ini ada 3, yaitu yang pertama, sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Yang kedua, kedudukan dan fungsi lembaga kementerian dan lembaga pemerintahan non-kementerian. Yang ketiga, nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu sistem pembagian kekuasaan negara. Sistem pembagian kekuasaan negara dibedakan menjadi 3 hal, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ketentuan ini tertuang dalam konstitusi ini untuk menjaga check and balance dalam menjalankan pemerintahan. Kekuasaan legislatif sebagai pembuat undang-undang, eksekutif untuk melaksanakannya, dan yudikatif untuk menghakimi pelaksanaan undang-undang atau aturan lain. Selanjutnya, bagaimana sih konsep pembagian kekuasaan di Indonesia? Pembagian kekuasaan bermakna bahwa kekuasaan dibagi ke dalam beberapa bagian, tetapi tidak dipisahkan. Pada bagian-bagian tersebut masih dimungkinkan terjadi koordinasi atau kerjasama. Pembagian kekuasaan dilakukan untuk menghindari adanya kekuasaan absolut di sebuah negara. Kekuasaan di Indonesia adalah kekuasaan yang dibagi kepada beberapa lembaga. Pembagian kekuasaan di Indonesia digolongkan menjadi 2, yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal. Pembagian kekuasaan horizontal. Pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu merupakan pembagian kekuasaan horizontal. Pembagian kekuasaan secara horizontal di tingkat pusat berlangsung antara lembaga-lembaga negara yang sederajat. Selanjutnya, pembagian kekuasaan secara vertikal. Pembagian kekuasaan secara vertikal berlangsung antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pembagian kekuasaan vertikal muncul sebagai konsekuensi atas penerapan asas desentralisasi di Indonesia. Kita ke materi yang kedua, yaitu kedudukan dan fungsi kementerian negara dan lembaga pemerintahan non-kementerian. Kedudukan menteri dalam sistem presidensial adalah sebagai pihak yang membantu presiden untuk menjalankan tugasnya. Dengan kata lain, menteri merupakan perpanjangan tangan presiden. Mereka bertugas menjalankan kebijakan yang telah ditentukan sebelumnya oleh presiden. Fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kementerian Negara, fungsi Kementerian Negara secara garis besar adalah sebagai berikut. Yang pertama, merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan kementerian dan urusan yang diberikan oleh Presiden sesuai bidangnya. Yang kedua, melakukan koordinasi dan pembinaan terkait segala unsur yang berkaitan dengan bidangnya. Yang terakhir, bertanggung jawab atas pengelolaan barang milik negara atau kekayaan negara sesuai bidangnya. Selanjutnya, kedudukan dan fungsi lembaga pemerintahan non-kementerian. Sama halnya dengan kementerian, LPNK berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden. Dalam melaksanakan tugasnya, LPNK menjalankan tugas pemerintahan tertentu dari presiden sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fungsi lembaga pemerintahan non-kementerian. Dilansir dari modul pengorganisasian kelembagaan pemerintahan pusat, secara umum LPNK memiliki fungsi sebagai berikut.
Yang pertama, menyelenggarakan fungsi dukungan terhadap kementerian atau lembaga di bidang pemerintahan. Yang kedua, menyelenggarakan fungsi dukungan terhadap kementerian atau lembaga di bidang substansi pemerintahan tertentu. Yang ketiga, menyelenggarakan fungsi pelayanan dan regulasi publik. Yang keempat, berfokus pada tugas dan fungsi pengkajian dan penelitian. Ya, kita ke materi yang ketiga atau materi terakhir, yaitu nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pancasila merupakan jiwa seluruh rakyat Indonesia yang dijadikan sebagai pandangan hidup bangsa. Oleh sebab itu, penyelenggaraan negara harus didasari oleh nilai-nilai Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. 5 sila dalam Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan. Mengabaikan satu sila berarti mencabik tujuan. Nilai sila yang pertama adalah nilai sila ketuhanan yang Maha Esa. Melansir dari bahan ajar Kemendikbud, nilai-nilai penyelenggaraan sila pertama dalam pemerintahan meliputi yang pertama, pengakuan adanya kekuasaan prima yaitu Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, menjamin penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah menurut agamanya. Yang ketiga, tidak memaksa warga negara untuk beragama, tetapi diwajibkan memeluk agama sesuai hukum yang berlaku. Nilai sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Berikut adalah nilai-nilai penyelenggaraannya. Yang pertama, menempatkan manusia dengan hakikatnya sebagai makhluk Tuhan. Yang kedua, menjunjung tinggi kemerdekaan sebagai hak segala bangsa. Selanjutnya, nilai sila yang ketiga yaitu nilai sila persatuan Indonesia. Nilai-nilai penyelenggaraan sila ketiga dalam penyelenggaraan pemerintahan meliputi nasionalisme, cinta bangsa dan tanah air, menggalang persatuan dan kesatuan bangsa. Yang selanjutnya, nilai sila keempat yaitu nilai sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Berikut adalah nilai-nilai penyelenggaraannya. Yang pertama, hakikat sila ini adalah demokrasi. Demokrasi dalam arti umum yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Yang kedua, permusyawaratan artinya mengusahakan putusan bersama secara bulat. Baru sesudah itu diadakan tindakan bersama. Yang ketiga, dalam melakukan putusan diperlukan kejujuran bersama. Hal yang perlu diingat bahwa keputusan bersama dilakukan secara bulat sebagai konsekuensi adanya kejujuran bersama. Yang terakhir, perbedaan secara umum demokrasi di negara barat dan negara Indonesia yaitu terletak pada permusyawaratan rakyat. Nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai penyelenggaraan sila kelima ini dalam pemerintahan yaitu yang pertama, kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat dalam arti dinamis dan berkelanjutan. Yang kedua, seluruh kekayaan alam dan sebagainya dipergunakan bagi kesejahteraan bersama menurut potensi masing-masing. Yang ketiga, melindungi yang lemah agar kelompok warga masyarakat dapat bekerja sesuai dengan